semua ustadz dan ustadzah yang hadir di acara ini. Langsung saja sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan langsung oleh ustadzah kepada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ustazah SDIP Permana Mulia, terutama CGB kita Ustazah Isma angkatan 8. Alhamdulillah di pagi acara ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata dari JKT kita. Ustaz-ustazah, ini nanti tentang ini ya, modul 1.4 budaya positif. Budaya positif ini, mungkin ustaz-ustazah tidak asing ya dengan kata budaya positif. Budaya positif itu keyakinan nilai yang berpihak pada siswa, sehingga siswa itu nanti bisa lebih nilai karakternya lebih baik nih. Dan kita sebagai guru, peran kita adalah memberikan contoh budaya positif kita, mulai dari diri kita dan nanti akan kita terapkan ke murid-murid kita. Alhamdulillah tahun ini kita ada JGP-nya ya. Jadi untuk program-program inovasi nanti itu alhamdulillah nanti ada yang mengawal. Nah tahun ini ada, insya Allah tahun depan juga ada, angkatan 8 ada, angkatan 9 juga ada. Nah budaya positif ini insya Allah kalau Permana Mulia insya Allah sudah melaksanakan dimulai dari kesepakatan kelas nih, kesepakatan kelas yang sudah lakukan itu. Nah dengan kesepakatan kelas itu nanti akan membuat kelas itu nyaman, aman, dan tujuan yang kita inginkan itu tercapai dengan kesepakatan kelas itu. Dan budaya positif ini itu harapannya adalah muncul dari motivasi intrinsik siswa muridnya. Jadi selama ini memang kalau anak SD itu motivasinya ekstrinsik dari luar dengan reward, dengan punishment. Nah kalau budaya positif ini harapannya adalah walaupun tidak ada hukuman, tidak ada apresiasi, tidak ada reward, itu anak-anak tetap melakukan budaya positif itu. Nah, mungkin nanti akan dikawal dengan JGP kita bagaimana cara menerapkan budaya positif itu sehingga nanti akan menjadi sebuah habit di sekolah kita ini. Mari kita saling mendukung, berkolaborasi dengan JGP kita. Nanti akan dipaparkan apa sih budaya positif itu dan bagaimana program-programnya itu. Itu saja Ustazah. Langsung saja kita ikuti diseminasi ini, semoga nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah selanjutnya yaitu Majlis bersama kita mengikuti pemaparan diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ustazah Isma JGP angkatan 8. Langsung saja Ustazah. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya karena sudah meluangkan waktu untuk acara aksi nyata diseminasi model 1.4 mengenai budaya positif. Nanti di sini saya memberikan beberapa pemaparan materi yang sudah saya dapat. Nanti jika ada yang kurang paham atau apa kita saling berdiskusi begitu ya. Jadi bukan berarti ini sudah paling benar, paling baik, tapi kita nanti saling berdiskusi. Begitu. Lanjut. Nah, supaya tidak tegang ya, supaya tidak tegang kita speaking dulu. Ya.
Boleh berdiri Ustaz-Ustazah, boleh berdiri. Kita espresso dulu. Ya, sama-sama. Ikuti sesuai gerakannya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar berpegang bahu, tangan diputar-putar berpegang bahu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar berpegang bahu, tangan diputar-putar berpegang bahu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar berpegang bahu, tangan diputar-putar berpegang bahu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar berpegang bahu, tangan diputar-putar berpegang bahu, goyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Salah. Ayo Bil, goyang Bil. Ayo Bil. Setelah ice breathing, gimana perasaannya? Lebih semangat ya, lebih energi gitu ya. Lanjut kita akan masuk ke materi inti. Nah, kita di budaya positif ini ada beberapa yang mau kita pelajari. Yang satu mengenai perubahan paradigma, dua disiplin positif, tiga nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Ada beberapa yang banyak kita pelajari. Lanjut. Nah, mengenai perubahan paradigma, sekarang boleh mencari teman berpasangan ya, dua-dua. Ada yang bertindak nanti sebagai orang A, ada yang bertindak sebagai orang B. Nah, orang A, nah kita cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda, tangan kanan. Itu yang A. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang A ya. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda.
teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, setelah 30 detik, sekarang bergantian tugas, nanti bergantian ya selama 30 detik. Sudah ditentukan yang A dan yang B. Nah, yang A kepalkan tangannya dengan hitungan 1, 2, 3. Yang B silahkan mencoba untuk A itu bisa membuka tangannya. 1, 2, 3. Coba. Ya, gimana caranya bisa membuka 30 detik ya? Dirayu, dihardik boleh, diapakan, diberhenti ya. Kurang 10 detik ya. Nah, ini tuh sangat penting untuk kehidupan kita ya. Jangan sampai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang bergantian. Yang A jadi B, yang B jadi A. Sekarang bergantian. Oke. 1, 2, 3. Yuk, ganti sekarang. Gimana caranya? Diapakan coba? Dikritik boleh, dihardik boleh. Ya. Dikasih uang sekoper gitu. Waktunya hanya 30 detik. Susah ya. Seru ternyata ya, seru sekali. Nah, ini sekarang ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau iya, mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nah, yang siapa yang mau berkomentar? Ada nggak tadi yang berhasil sampai membuka tangannya? Oke. Ya. Tuh, sudah. Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepala tangan Anda? Apa alasannya itu tadi? Karena tadi dikritik jadi saya tidak tidak kuat. Oh, dapat puji itu dikritik. Oke, lanjut. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang lain, G. Yang tadi tidak terbuka. Kenapa? Kok menutup terus tangannya? Tidak bersedia membuka itu kenapa? Karena rayuan, hajikan atau pelitikan itu nggak mau sih. Tidak mempan ya? Jadinya Tidak berpengaruh apa-apa. membuka kepala. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sebenarnya siapa yang punya kontrol itu? Kita mau membuka atau kita mau menutup? Nah, itu siapa yang punya kendali? Monggo yang mau berpendapat. Sebenarnya yang memegang kendali besar adalah kita sendiri ya. Untuk bisa mengontrol kita bisa tergoda atau bisa terpengaruh dari luar itu sebenarnya lebih ke kita diri kita sendiri. Kalau kita yang kuat, kita tidak gampang untuk terpengaruh oleh apa-apa. Oke, terima kasih. Terima kasih juga disampaikan kepada yang lain sudah berkomentar. Iya benar. Sebenarnya memang yang memiliki kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri. Mau
tapi itu adalah sebagian kecil dapat berhasil. Yang lebih banyak itu harus keluar dari dalam diri kita sendiri, kendali kita sendiri. Sama seperti kalau kita mau mengontrol murid, sebenarnya mereka itu mau tidak dikontrol itu tergantung mereka sendiri. Seperti aja kita kelihatan mengontrol dia, tapi kalau dia tidak berniat untuk dikontrol, ya tidak akan bisa. Lanjut. Nah, ini yang dimaksud. Ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kita biasanya memberikan respon-respon ya. Ada yang pertama, kebutuhan kita sama. Nah, yang mau kita rubah bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan kalau kita lagi jalan berdua, misalkan saudara Ani dan saudara Ica, dari sekolah jalan aja menuju ke jembatan di sana. Pasti apakah yang dilihat, yang difikirkan itu sama? Jelasnya tidak beda. Nah, jelasnya tidak sama. Jelas itu berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita pahami. Oh, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Begitupun juga dengan murid kita. Nah, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama kita. Yang benar dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak melulu pandangan kita harus sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang lain itu bersedia untuk kita kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, yang perlu dirubah model berpikirnya menang dan menang. Lanjut. Nah, kita belajar karena tadi sudah mengenai paradigma perubahan. Oh ya, ternyata posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Sekarang mengenai disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yang berasal dari motivasi internal, yaitu tadi berhubungan di dalam diri. Jika tidak, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Jika motivasi internalnya itu belum muncul, maka dibutuhkan motivasi eksternal. Disiplin menurut Diana Gosen berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yaitu disip atau siswa atau pengikut. Disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi bukan lagi disiplin itu berarti hukuman. Itu yang harus kita rubah, bahwa disiplin itu adalah membuat seseorang itu menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut. Nah, dalam mencapai disiplin positif, kita memerlukan namanya nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Ini yang sebenarnya ingin dicapai oleh murid-murid kita melalui disiplin positif. Lanjut. Nah, ini tadi kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada eksternal dan juga ada internal. Kalau internal berarti ada di dalam dirinya. Motivasi internal itu jika kita bisa memunculkan motivasi di dalam diri anak akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh gitu ya, tidak mudah terpengaruh oleh yang lain. Eksternal, nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau
Kalau internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang dimaksud untuk motivasi eksternal itu biasanya dia melakukan karena dia mau dapat imbalan, karena dia mau dapat penghargaan. Karena nanti kalau aku tidak gini nanti aku dihukum sama usaha. Itu namanya motivasi eksternal. Sedangkan kita dituntut untuk memunculkan motivasi internalnya. Seperti itu, agar mereka dapat menghargai dirinya sendiri. Tumbuhlah disiplin positif tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya imbalan ataupun hukuman. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang baru. Kita mau belajar tentang restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Restitusi proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Dalam kata lain, mereka diajak ngobrol komunikasi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi terencana atau disepakati. Sudah ada kesepakatan. Nah, restitusi ini lebih bagus lagi, yaitu dengan menciptakan posisi siswanya itu diajak lebih banyak berdiskusi. Murid tidak tahu yang akan terjadi hukuman, konsekuensi murid mengetahui yang akan terjadi bila ada pelanggaran. Yang restitusi menguatkan karakter. Hukuman bersifat satu arah, konsekuensi peraturan disepakati bersama. Restitusi memulihkan dirinya. Jadi tidak hanya kita memberikan konsekuensi, setelah itu apakah anaknya akan berubah setelah itu. Nah, ini yang mau kita rubah. Korban mendapat keadilan hukuman. Korban dapat diabaikan. Korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Hukuman murid tersakiti. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman bentuk hukumannya fisik atau psikis. Konsekuensi guru memonitoring murid. Sanksi atau konsekuensi terukur berdasarkan data. Restitusi guru membimbing murid. Hukuman contohnya lari-lari putaran lapangan. Kalau konsekuensi contohnya diberikan tugas tambahan. Restitusi memperbaiki barang korban. Itu perbedaannya. Hukuman bersifat satu arah. Misalkan anak melakukan kesalahan, langsung kita kasih hukuman. Silakan kamu menyapu masjid. Ya, menyapu masjid hari ini. Konsekuensi berarti ketika dia itu sudah tahu, sudah disepakati di kelas. Kalau misalkan aku tidak jujur, berarti nanti aku dapat hukuman murojaah misalkan. Oh, dia sudah tahu. Nah, restitusi ini nanti kita guru berfungsi untuk membimbing murid agar dia itu dapat mengetahui cara yang tepat untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kita seringkali memberikan murid kita penghargaan. Namun sebenarnya penghargaan itu juga sebagai hukuman. Penghargaan itu bentuknya juga sebagai hukuman. Yang pertama, pernahkah Bapak atau Ibu berusaha keras tetapi tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah? Pernah atau tidak? Coba berkomentar. Ini sebagai murid apa sebagai guru? Sebagai pengalaman. Iya, pernah kalau zaman sekolah dulu ya sering kan. Seringkali namanya murid ya, kalau kita sudah berusaha keras, teman-teman itu sudah berusaha keras, tapi yang dikasih penghargaan cuma yang juara satu aja gitu. Atau ada lagi yang misal biasanya paling kesel itu di akhir raportan, ada ranking-rankingan lah kalau zaman dulu. Nah, itu yang dapat itu kan ya itu aja, padahal ya kalau dilihat dari nilai kalkulasi atau jumlahnya itu beda 2 poin, 1,5 kan. Kalau kita maksudnya kembali ke masa lalu itu nggak adil menurut saya. Yang kedua, bagaimana perasaan ibu bila usahanya berbuah sebuah penghargaan
hadiah. Kalau ternyata yang sudah dihitung dapat hadiah, Iya, ya senang. Walaupun sekecil apapun hadiahnya. Itu bagaimana perasaan rekan ibu yang gagal mendapatkan hadiah? Teman kita, iya, sedih lah. ya sedih pastinya ya. Karena yang dapat kok cuma itu saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dampak buruk penghargaan itu tadi yang sudah dijelaskan. Ternyata penghargaan itu juga bisa jadi hukuman. Satu, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Ketergantungan pada penghargaan lalu kehilangan motivasi internal. Jika kita keseringan memberikan penghargaan, itu nanti tidak akan muncul motivasi di dalam dirinya. Hanya dia, wah aku mau melakukan ini supaya aku dapat ini. Nah akhirnya itu dia hanya melakukan sesuatunya dalam jangka waktu pendek. Motivasi internalnya dia tidak dapat. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu hal yang diinginkan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan itu tadi kecewa, berkecil hati dan tidak akan berusaha keras sekeras sebelumnya. Jadi dia berpikir, terus udah apa yang dapat itu aja gitu ya. Penghargaan harus terus diberikan. Jadi kalau misalnya tidak ada penghargaan ya orang itu tidak akan mau melakukan. Ya udah tidak ada penghargaan begitu. Lanjut. Nah, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Itu tadi yang dijelaskan. Menimbulkan rasa iri. Motivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Menimbulkan persaingan yang berujung pada kecemasan. Aku harus kayak gini ya sama dia. Aku jangan sampai kalah supaya aku dapat ini. Menurunnya motivasi belajar. Siswa pesimis akan berhenti mencoba. Kalau dia ternyata sudah berusaha beberapa kali, ternyata dia tidak mendapatkan hasil, akhirnya dia menjadi anak yang pesimis. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. Lebih banyak kesalahan muncul saat siswa mengharapkan penghargaan, karena bisa jadi dia harus perfeksionis gitu ya. 5. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, dia mendapatkan hukuman karena dia tidak dapat penghargaan seperti teman yang lainnya. Berarti apakah penghargaan itu tidak boleh kita berikan kepada siswa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, silakan yang mau berkomentar. Apakah berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan? Kalau penghargaan itu adalah hukuman? Ya, apakah berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan? Kalau penghargaan itu ternyata juga menghukum? Boleh. Boleh. Ya. Alasannya kita memberikan penghargaan yang sekiranya itu penghargaan itu bisa untuk memotivasi satu kelas. Misal gini, ini yang pernah saya terapkan di kelas. Kalau misalnya di dalam satu kelas ini 80% dari kelas tidak remedi, juga tidak remedi pelajarannya ustazah yang ustazah ajarkan, berarti kita nanti renang gitu. Nah nanti satu kelas itu dia tidak hanya berlomba dengan teman-temannya, tapi dia akan berlomba dengan dirinya sendiri. Gimana caranya aku berusaha untuk tidak remedi gitu. Dia kan usaha dulu, karena nanti hasilnya gimana kan kita belakangan ya itu ya. Jadi kita memotivasi siswa terlebih dahulu, dan pada akhirnya juga karena itu kan penghargaannya kan hanya tidak terpusat dari satu siswa, jadi untuk semuanya. Jadi seakan-akan penghargaan itu bukan mengarah ke hukuman. Ya. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan yang lain? Apakah berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan? Apakah tidak boleh? Nanti kan kalau ternyata banyak yang nggak bisa, berarti nanti kecewa. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Asalkan penghargaan itu sesuai dengan hasil
hasil yang didapatkan muridnya dan adil. Misal kayak kelas 1 kemarin itu walaupun dari 32 siswa itu kalau dilihat dari akademiknya dia namanya akademik ya ada yang atas ini, tapi sesuai dengan kategori anaknya dia walaupun nilainya sekian tapi dia berjuang, jadi ada kategorinya masing-masing setiap siswa dan itu adil buat mereka kayak gitu. Jadi satu senang semuanya senang gitu kayak gitu, pokoknya intinya adil. Oke, nah sebenarnya apakah berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh. Tetapi kalau bisa penghargaan yang kita berikan kepada siswa, benar semua orang atau semua siswa harus merasakan penghargaan itu. Dan kita tidak perlu atau tidak usah mematok itu. Jika kamu nanti jadi orang yang disiplin, rapi, nanti kamu dapat jajan misalkan. Jadi tidak usah penghargaan itu diberikan kata-katanya di awal, tapi cetuskan penghargaan itu di akhir. Misalkan kita melihat anak ini, anak ini ternyata sangat disiplin ya, terus kita memberikan penghargaan. Ini penghargaan untuk kamu karena kamu sudah disiplin. Kasih dia itu alasan disiplinnya dalam bentuk apa. Kemarin bisa dilihat kamu itu ketika baris kamu tertib ya. Nah, munculkan penghargaannya seperti itu, tapi tidak untuk memunculkan penghargaannya itu ditaruh di awal. Kalau kamu barisnya rapi, nanti kamu itu dapat jajan atau dapat apa. Jadi tunjukkan atau berikan penghargaan itu tanpa memberikan iming-iming dulu ke anaknya. Jadi kita lihat prosesnya baru kita memberikan penghargaan seperti itu. Lanjut. Nah, kenapa biasanya seseorang itu melakukan perbuatan seperti yang tadi paradigma? Karena semuanya itu pasti memiliki tujuan. Kenapa? Nah ini berarti ada dari salah satu kebutuhan dasar manusia itu yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup, ditunjukkan dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, hubungan dan juga koneksi sosial. Penguasaan jika dia itu mencapai sesuatu dan dihargai. Kebutuhan akan kebebasan berupa kemandirian, pilihan dan arah hidup. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia kesenangan, bermain, tertawa, hiburan. Kira-kira sepakat ya kalau kebutuhan manusia itu memang ini ada 5. Nah, biasanya kalau ada salah satu kebutuhan manusia itu yang tidak terpenuhi, maka akan tercetuslah sesuatu atau mereka berbuat sesuatu yang tidak sesuai. Misalkan ketika dalam pelajaran IPAS, misalnya dalam pelajaran IPAS, ketika gurunya menjelaskan, ternyata ada 2 anak itu yang ngobrol sendiri. Ketika dikasih tugas, dia tidak mau mengerjakan tugas itu. Nah, setelah itu kenapa? Nah, nanti akan kita selanjutnya ya posisi kontrol diri sebagai seorang guru. Nah, ternyata ketika ditanya anaknya kenapa tidak mau mengerjakan tugas, aku bosan mengerjakan tugas kok di buku terus. Nah, kalau itu berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan akan kebebasan. Dia tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Dia itu aku maunya tidak menulis di buku tulis saja, boleh tidak? Nah, itu. Jadi harus ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi kepada murid itu. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kedua, 3 teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini yang paling tinggi itu adalah manajer. Penghukum menggunakan hukuman fisik dan verbal. Membuat orang merasa bersalah, membuat siswa itu tidak nyaman, bersalah, rendah hati. Kalau posisi ini sebagai teman, bertindak untuk guru tertentu dan akan bergantung pada guru tersebut. Pemantau, memantau pelaksanaan peraturan. Manajer, menuntun siswa untuk menemukan solusi. Nanti kita cari perbedaannya. Saya minta tolong bantuannya, ada yang bersedia maju ke depan, berperan sebagai murid dan berperan sebagai guru. Nanti pasti tiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menangani muridnya gitu.
Ya, yang bersedia ke depan. Kita buat simulasi, misalkan si murid ini itu datangnya terlambat. Nah, respon dari gurunya itu seperti apa? Coba nanti kita lihat di posisi kontrol ini. Nah, coba. Assalamualaikum, maaf terlambat. Iya, ada. Tadi udah ngechat, soalnya di rumah udah. Oh, adik lagi rewel. Oh, mungkin disuruh ngomong sebentar sama bundanya tadi ya. Oke, besok janji ya, nggak terlambat lagi ya. Iya, Pak tidak. Oke, terima kasih. Lanjut, pasti guru satu dengan guru lain itu penanganannya berbeda. Terima kasih. Oke, lanjut guru. Nah, ini gurunya, ini muridnya. Oke. Di situ juga boleh, di depan boleh, di depan. Sama ya kasusnya. Terlambat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kok baru datang? Kenapa? Iya, soalnya tadi bangunnya kesiangan Ustazah. Belum kesiangan, tidur jam berapa? Solihah. Tidurnya jam 11. Oh, itu namanya kemalaman ya. Kurang pagi tidurnya ya. Ya, jangan diulangi lagi ya. Iya Ustazah. Jadi mulai besok diusahakan kalau anak sekolah itu harusnya tidur jam berapa? Jam 8. Ya, jam 8 maksimal jam 9 ya. Jangan sampai tidur sampai larut malam, biar tidak terlambat lagi. Oke, silakan masuk kelas. Makasih. Terima kasih. Terlihat perbedaannya ya. Terlihat. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Ini jadi murid apa guru? Murid. Ya, gurunya siapa? Request? Oh ya. Waalaikumsalam Solihah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Solihah. Ada Ya. saya telat. Telat. Telatnya itu gara-gara apa ya? Tadi loh, Mama masaknya kesiangan. Mama masaknya kesiangan. Iya. Lah, Mama bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Bangunnya jam 5. Subuhnya berarti telat Mama ya? Gak tahu. Oh, enggak tahu. Maaf ya. Iya. Kok bisa apa namanya? Gara-gara telat itu tadi Mama bangunnya kesiangan. Ya. Harusnya dilakukan itu apa? Bangunin Mama. Iya. Harusnya dilakukan bangunin Mama. Ya, saya kan dibangunin Mama. Solihah, nggak kasihan lah kalau misalnya telat terus nggak terus gitu. Diingatkan mamanya, Mama, aku harus diingatkan mamanya. Kira-kira gimana? Saudara yang bangunin tak? Ya enggak loh ya sampean. Ya, Gimana sama. cara ingetin mamanya? Ma, besok kalau bangun jam 3:30 ya.
Nah, terus apa lagi? biar Aziza nggak telat sekolahnya, nanti dimarahi sama bu guru gitu. Iya, nanti kalau terus kasihan mamanya. Ya, Soalnya kan soalnya apa? Soalnya mama itu udah bayar sampai udah ngongkos bayar sekolahnya itu loh mahal. ya urus. Iya. Ya. Iya. Oke, janji nggak telat lagi. Insya Allah. Iya, oke. Terima Terima kasih. kasih. Silakan masuk kelas. Ya. Kasih evaluasi ya. Iya. Ada tiga orang ya, 3 kasusnya sama, tapi perlakuannya ternyata berbeda-beda. Untuk yang pertama, oke, yang pertama kira-kira posisi kontrol yang ditunjukkan itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau? Yang tadi ustadznya juga bilang, oh iya, jangan telat ya, nggak apa-apa. Pemantau, dia cuma bilang nggak apa-apa, besok ya jangan telat. Ya udah. Kalau bahasanya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, besok jangan telat ya. Berarti apa itu? Kalau itu apa teman kira-kira? Lebih ke teman. Berarti nanti anaknya, terus nggak apa-apa, nanti aku bergantung sama Ustadz Hari, besok nek telat enak, aku nggak diapa-apain, Ustadz Hari lu bisa bantu aku kalau aku telat gitu. Yang kedua kira-kira sebagai apa tadi? Tadi sudah dijelaskan, oke, besok jangan telat lagi ya. Besok Ustadz lihat kamu jangan telat lagi. Berarti sebagai apa kalau dari itu? Pemantau gitu ya, pemantau, karena dia nanti akan bertanya keesokan harinya, melihat apakah dia telat atau tidak. Oke. Yang terakhir ada kata-kata, kamu loh nggak kasihan kan sama mamamu, udah bayarnya mahal-mahal loh, kok kamu masih telat terus gitu. Apa yang di posisi kontrol, apa yang dihitung oleh guru itu tadi? Membuat orang merasa bersalah. Iya. Nah, sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus kita tunjukkan adalah posisi sebagai manajer. Nah, menuntun siswa menemukan solusi. Mari kita sama-sama melihat video perbedaannya. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Kelihatan. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Nah, ternyata kita tadi belajar mengenai 5 posisi kontrol. Ternyata banyak sekali perbedaannya ya. Dan sekarang kita jadi lebih mengetahui, oh ternyata posisi kontrol guru itu ada apa saja. Dan sebaiknya kita itu harus menerapkan posisi kontrol guru yang mana, yaitu yang tadi posisi sebagai seorang manajer. Biasanya posisi kontrolnya dilakukan itu apa kalau di sekolah? Satu orang aja. Ya, posisi kontrol yang biasanya dilakukan itu sebagai apa? Kontrol yang dilakukan biasanya ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai teman. Kebanyakan kita kan teman mungkin. Oke, teman dan pemantau. Teman, pemantau, sama satunya tadi apa? Penghukum. Ya, penghukum. Nah, itu biasa. Setelah mengetahui ini tadi, apakah bersedia untuk mengganti posisi kontrol kita itu lebih baik ke posisi manajer? Bersedia? Iya, ya. Kita harus sesuai dengan tujuan kita itu tadi, mencetak generasi yang mandiri dan juga bertanggung jawab, memunculkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Begitu ya. Lanjut. Nah, ketika dalam posisi manajer itu kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, nah itu pokoknya ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat yang akan kita tunjukkan kalau kita menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol tadi sebagai seorang manajer, begitu. Jadi ada kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu. Sudah? Kira-kira itu tadi intinya kita harus sebagai posisi kontrol manajer dan menerapkan menggunakan segitiga restitusi. Apakah perlu praktek satu orang penerapan segitiga restitusi? Sudah, insya Allah ya, sudah bisa ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Apa? Oh, siap berubah menjadi lebih baik. Ya, harus. Ya, ini segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas dulu. Sudah ya, insya Allah itu. Jadi menstabilkan identitas. Misalkan tadi kalau anaknya itu salah, sudah tahu dia itu salah, dia datang terlambat, kita tanyakan dulu. Atau boleh juga nanti kita, oh tidak apa-apa melakukan hal yang salah itu wajar. Saya juga pernah melakukan hal yang salah. Itu menstabilkan identitas. Jadi dia tidak merasa, oh dia itu hanya dia yang pernah salah dan berbuat salah. Nah setelah itu kita tanyakan alasannya kenapa. Setelah itu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Begitu. Insya Allah itu ya. Gimana Ustazah? Setelah pemaparan tadi siap ya untuk berubah jadi yang lebih baik lagi sesuai posisi kontrol dan juga tadi. Ya. Sekian dari saya. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.